Di setiap pasar, ada cerita yang tak pernah diceritakan tentang persaingan, tentang kerakusan, dan tentang harga yang harus dibayar. Bintang Pak Junet, seorang pedagang kecil yang kalah bersaing, menemukan sebuah barang misterius di gudang rumahnya, sebuah keranjang tua, yang konon bisa mengubah nasibnya. Bintang, tapi setiap rezeki selalu ada tumbalnya, dan terkadang tumbal itu adalah darah dagingmu sendiri. Pasar Cibinong pagi itu, hiruk-pikuk suara teriakan pedagang, bunyi logam timbangan, dan aroma ikan asin bercampur bau keringat manusia. Di ujung lorong basah, kios sembako milik Pak Junet terlihat sepi. Seorang pembeli masuk, melihat-lihat beras yang dipajang, lalu menggeleng. Di kios sebelah 1.000 lebih murah, Pak, katanya sebelum pergi. Pak Junet hanya bisa tersenyum kecut. Sejak toko modern dan pedagang baru bermunculan, usahanya menurun drastis. Berasnya numpuk, gula mengeras, minyak tengeh. Sementara di kios sebelah, pembeli mengular seperti antre zakat. Siang itu, adiknya Halim datang membawa teh botol. "Bang, ini minum dulu, jangan bengong melulu, rezeki ada yang ngatur," kata Halim mencoba menghibur. Tapi kata-kata itu justru menusuk telinga. "Junet, ngatur? Ngatur kalau cuma ngandelin diatur, kita bisa gulung tikar. Anak gue mau makan apa?" bentaknya. Halim terdiam, merasa tak enak. Lalu pamit. Junet memutuskan membereskan gudang di rumahnya yang sudah bertahun-tahun tak dibuka. Saat mendorong pintu kayu yang berdebu, aroma apek dan tanah lembab langsung menyeruak. Tikus berlarian di antara karung beras busuk. Di sudut gelap, ia melihat keranjang anyaman yang sudah menghitam dimakan usia. Aneh, keranjang itu tertutup kain merah yang sobek-sobek. Di pinggirnya ada bekas percikan coklat tua, atau mungkin darah yang sudah mengering. Saat Junet mengangkatnya, ia merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam. Meskipun keranjang kosong, bulu kuduknya meremang, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Keesokan paginya, Junet membawa keranjang itu ke pasar, bukan untuk dijual, tapi ingin bertanya pada pedagang barang antik. Belum sempat ia membuka mulut, seorang lelaki tua berpakaian lusuh menghampirinya. Matanya cekun, kulitnya pucat seperti tidak pernah kena matahari. "Keranjang itu bukan untuk dijual," bisik lelaki itu. Junet tersentak. "Bapak kenal ini?" Lelaki itu tersenyum tipis, menampakkan gigi kuningnya. "Itu keranjang tumbal. Kalau kau isi dengan sesuatu yang dekat, maka rezekimu akan terbuka lebar. Tapi ingat, keranjang itu tidak pernah kenyang." Junet menelan ludah. "Maksudnya, isi dengan apa?" Lelaki itu menatap tajam. "Nyawa, dan nyawa yang paling disukai adalah darah dagingmu sendiri." Junet tertawa hambar, menganggap itu lelucon. Tapi lelaki itu mendekat dan berbisik di telinganya, "Aku tahu kau sedang kalah di pasar. Kau butuh menang. Kau cuma perlu meletakkan benda milik kerabatmu yang ingin kau korbankan di dalam keranjang itu. Sisanya biar dia yang mengambil." Sepanjang hari Junet tidak bisa berpikir jernih. Kata-kata lelaki tua itu berputar di kepalanya. Bayangan pembeli yang membludak, kios yang penuh uang, dan senyum anak istrinya mengusir semua keraguan. Muncul sore itu, membantu membereskan beras yang tak laku. "Bang, ini gue bawain jaket gue, siapa tahu abang kedinginan malam-malam," kata Halim sambil meletakkan jaket di kursi. Pandangan Junet tertuju pada jaket itu. Suara lelaki tua itu takkan terdengar lagi di telinganya. "Benda milik kerabatmu?" Jantungnya berdetak cepat, tangannya berkeringat. Sore itu, saat Halim pergi untuk mengantar barang, Junet memegang jaket itu, lalu pelan-pelan memasukkannya ke dalam keranjang hitam itu. Keranjang bergetar pelan, seperti hewan lapar yang mencium bau daging segar. Malam itu, rumah Pak Junet terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berdesir lewat celah jendela, membuat tirai tipis bergoyang pelan. Di sudut ruang tamu, keranjang anyaman hitam itu teronggok diam, atau setidaknya Junet berharap ia diam. Tapi sejak ia memasukkan jaket milik Halim sore tadi, ia merasa seperti keranjang itu bernapas pelan, dalam, dan terdengar jelas di telinganya. Junet duduk di kursi rotan, mencoba menenangkan diri sambil meneguk kopi. Tapi suara itu datang lagi, bukan dari luar, melainkan dari dalam kepalanya. Dia akan datang tengah malam. "Jangan tidur. Lihat sendiri bagaimana dia bekerja." Junet menoleh ke arah keranjang. Kain merah penutupnya sedikit bergerak. Meski tidak ada angin, dadanya terasa berat, seperti ada beban yang menekan.
jam di dinding berdetak keras tik-tok. Menuju pukul 12 malam, tepat pukul 12, lampu di ruang tamu redup sendiri, lalu berkedip-kedip. Dari arah keranjang terdengar suara gesekan, seperti kuku menggaruk rotan. Siapa di situ? Junet bersuara parau, setengah takut setengah penasaran. Kain merah itu terangkat sedikit, dan dari celahnya keluar aroma busuk, seperti daging basi bercampur lumpur rawan. Junet menahan napas, tapi matanya terpaku, perlahan. Sesuatu merangkak keluar, bukan hewan, bukan juga manusia. Sosok itu kurus, kulitnya legam seperti arang, dan matanya kosong. Tapi di tangannya, ia membawa jaket Halim. Junet ingin menjerit, tapi suaranya lenyap. Sosok itu melangkah ke pintu rumah, dan entah kenapa, pintu itu terbuka sendiri tanpa disentuh. Junet terbangun di kursi, ia tak ingat kapan tertidur. Keranjang itu kembali diam di sudut, tertutup kain merah seperti semula. Namun, jaket Halim sudah tidak ada di dalamnya. Pikirannya campur aduk, mungkin cuma mimpi, gumamnya. Tapi pukul 9 pagi, kabar buruk datang. Telepon dari tetangga Halim mengabarkan, Junet. Halim gak ada di rumahnya. Semalam dia keluar beli rokok. Gak pulang-pulang sampai sekarang. Junet memegang kepala. Keringat dingin mengalir di pelipis. Ia tak berani bercerita pada siapapun. Tapi di hatinya ia tahu, ini bukan kebetulan. Anehnya, hari itu kios Junet di pasar langsung ramai. Orang-orang datang membeli beras, gula, minyak, tanpa menawar. Bahkan pembeli yang biasanya ke kios sebelah, kini mengerubungi dagangannya. Seorang ibu berkata sambil tersenyum, rezeki abang lagi bagus nih, aura dagangannya enak. Junet memaksa tersenyum, tapi matanya melirik bayangan hitam di pojok kios. Bayangan itu berdiri diam, tak berbentuk jelas. Namun ia yakin bayangan itu berasal dari keranjang di rumah. Junet duduk termenung di ruang tamu. Ia ingin percaya bahwa semua ini hanya kebetulan, tapi pukul 11.45, suara langkah kaki terdengar. Di luar rumah, tok. Ketukan pelan di pintu. Junet membuka, dan hampir pingsan melihat siapa yang berdiri di sana. Itu Halim. Atau setidaknya, sosok yang menyerupainya. Pucat, matanya kosong, bibirnya membiru, dan jaketnya basah kuyup seperti baru keluar dari lumpur ban. Dingin, katanya pelan. Junet mundur, tapi Halim masuk sendiri. Langkahnya berat. Aroma busuk lumpur bercampur bau bisi darah menyebar ke seluruh ruangan. Saat Junet hendak memanggil nama Tuhan, ia melihat keranjang di sudut ruangan berguncang dan dari dalamnya terdengar suara tawa kecil. Tawa anak-anak. Ruang tamu Pak Junet malam itu seperti membeku. Hanya ada suara detak jam dinding yang terasa lebih keras dari biasanya. Halim atau sosok yang menyerupainya duduk di kursi rotan, memeluk dirinya sendiri sambil menunduk. Jaketnya basah kuyup, meneteskan air kotor ke lantai. Bau busuknya menusuk hidung. Junet berdiri mematun di dekat pintu, tak tahu harus melakukan apa. Halim. Suaranya gemetar. Kau dari mana semalaman? Halim mengangkat kepalanya perlahan, matanya kosong, tapi bibirnya tersenyum kaku. Bang, aku kedinginan. Boleh tidur di sini malam ini? Junet ingin menolak, tapi lidahnya seperti terkunci. Ia hanya mengangguk pelan. Saat Halim berjalan menuju kamar tamu, Junet mendengar keranjang anyaman di sudut berguncang pelan. Dari dalamnya terdengar suara bukan tawa orang dewasa, melainkan tawa anak kecil. Tawa itu pelan, serak, tapi panjang. Hihi. Junet merinding. Ia memalingkan wajah, tapi ekor matanya menangkap sesuatu. Bayangan tangan kecil keluar dari sela anyaman, lalu menghilang lagi. Ia mencoba meyakinkan dirinya, mungkin cuma ilusi. Tapi rasa takut itu terlalu nyata untuk diabaikan. Tengah malam, Junet terbangun karena suara langkah di lorong rumah. Ia mengintip dari pintu kamar dan melihat Halim berdiri menghadap keranjang. Halim membungkuk, seperti berbicara kepada seseorang di dalamnya. Junet mendekat pelan, mencoba mendengar. Tenang. Aku di sini. Aku nggak akan kabur lagi, kata Halim dengan suara lirih, seolah sedang menenangkan bayi. Tiba-tiba keranjang itu bergerak sendiri, dan dari dalamnya keluar dua tangan kecil, pucat, dengan kuku panjang. Tangan itu meraih kepala Halim dan menariknya masuk perlahan ke dalam keranjang. Junet terkejut, tapi sebelum ia bisa berteriak, matanya terasa berat, tubuhnya lemas, dan ia terjatuh. Junet terbangun di kursi ruang tamu. Sinar matahari sudah masuk dari jendela.
Keranjang itu kembali tertutup kain merah, tak bergerak. Halim duduk di meja makan, tersenyum. "Bang, aku masakin sarapan, nasi goreng," katanya anehnya. Junet merasa lapar sekali. Ia makan cepat tanpa bertanya dari mana Halim mendapat bahan-bahannya. Baru saat ia selesai, ia sadar. Nasi itu terasa agak amis. Ia memandang ke arah Halim. Di kuku adiknya masih ada sisa tanah basah, dan di sudut bibirnya ada noda hitam seperti lumpur rawa. Hari itu kios Junet makin ramai. Orang datang, membeli dalam jumlah besar, uang menumpuk di laci. Namun, setiap kali ia kembali ke rumah, ia menemukan sesuatu yang tak wajar. Pertama, ada jejak kaki kecil penuh lumpur menuju keranjang. Kedua, ia mendengar suara bisik-bisik di malam hari, seolah banyak orang bercakap dalam bahasa asing. Ketiga, Halim mulai sering menghilang di malam hari, lalu kembali menjelang subuh, basah kuyup, membawa bau busuk yang sama. Malam ketiga setelah Halim kembali, Junet mencoba mengunci pintu rumah dari dalam, tapi tepat pukul 12, pintu itu terbuka sendiri, dan angin dingin menyapu masuk. Di ruang tamu, Halim berdiri sambil memegang kepala ikan yang masih meneteskan darah. "Aku lapar, Bang." "Dan mereka juga," katanya sambil melirik keranjang. Keranjang itu berguncang kencang, kain merahnya terbuka sedikit. Dan di dalamnya Junet melihat mata-mata kecil bercahaya, menatap lapar ke arahnya. Malam itu udara dingin menusuk tulang. Junet duduk kaku di kursi rotan, memandang Halim yang berdiri di dekat keranjang. Di tangan Halim, kepala ikat yang masih meneteskan darah merah gelap, baunya anyir bercampur busuk, membuat perut Junet mual. Halim melirik ke arah Junet. "Mereka lapar. Kau dengar kan?" Junet menelan ludah. "Siapa mereka?" Halim tersenyum tipis. "Kau sudah tahu jawabannya." Keranjang itu berguncang keras, seperti ada hewan besar di dalamnya. Kain merah penutupnya terangkat sedikit, dan dari celah itu terlihat mata-mata kecil berkilat. Jumlahnya lebih dari 10, menatap tajam ke arah Junet. Suara-suara muncul bersamaan, tawa anak-anak, tangisan bayi, dan rintihan orang tua. Suaranya campur aduk, membuat kepala Junet berdenyut. Junet menutup telinga, tapi suara itu justru terdengar dari dalam kepalanya. "Lapar, lapar, lapar." Halim berjalan mendekat, menaruh kepala ikan di atas keranjang. Mata-mata di dalam langsung menyala terang. Lalu sesuatu menyeret kepala itu, masuk dengan cepat. Suara kunyahan terdengar jelas, basah dan licin. Halim mendekat ke Junet, berjongkok di depannya. "Bang, mereka mau lebih. Kalau kau kasih satu lagi, dagangan kita bakal makin laris. Kau lihat sendiri kan? Kios kita udah mengalahkan semua pedagang di pasar." Junet mundur, wajahnya pucat. "Tidak aku. Aku sudah cukup." Halim tertawa pelan, tapi matanya kosong. "Kalau kau berhenti, mereka akan mengambil sesuatu darimu. Kau mau itu terjadi?" Tepat pukul 12.15, lampu rumah mati mendadak, gelap gulita. Junet mendengar suara langkah kaki kecil berlarian di lantai, bukan satu, tapi puluhan. Ia meraba-raba mencari lilin, tapi sebelum berhasil menyalakannya, sesuatu menarik kakinya. Tangannya meraba dan menyentuh kulit lembek, licin, dingin, seperti tubuh manusia yang sudah lama tenggelam di air. Junet menjerit, menendang keras. Dari kegelapan, suara tawa anak-anak pecah, diiringi suara langkah menjauh. Lampu tiba-tiba menyala kembali. Di lantai, ada jejak-jejak kaki kecil penuh lumpur yang mengarah ke kamar Halim. Keesokan paginya, kios Junet dipenuhi pembeli. Orang-orang memuji kualitas dagangannya. Uang mengalir deras. Tapi di balik senyum palsunya, Junet dihantui rasa bersalah. Ia tahu, semua ini dibayar dengan nyawa Halim. Dan entah, siapa lagi yang akan menjadi korban berikutnya. Saat pulang sore itu, ia menemukan sebuah bungkusan di depan pintu rumah. Bungkusan kain itu masih basah, meneteskan cairan merah. Dengan tangan gemetar, Junet membukanya dan hampir muntah. Di dalamnya ada boneka kayu berbentuk manusia, tapi kepalanya adalah kepala asli anak kecil. Matanya terbuka lebar. Di leher boneka itu ada secari kertas. "Malam ini, beri kami daging segar, atau kami akan memakanmu." Malamnya, Junet duduk di ruang tamu dengan sebilah parang di tangannya. Keranjang itu berdiam di sudut, tapi kali ini tidak ditutup kain merah. Lubang anyamannya melebar, dan dari dalamnya keluar aroma busuk yang lebih pekat dari sebelumnya. Tangan-tangan kecil meraih keluar, mencoba mencakar udara. Suara itu datang lagi, bergema di seluruh rumah. "Kami lapar, dan kami ingin lebih dari sekadar ikan."
Halim berdiri di samping keranjang, tersenyum. Bang, aku tahu satu orang yang bisa kita beri malam ini. Dia sering utang sama abang, dan belum bayar, anggap saja. Membalas budi, Junet memandang Halim. Untuk pertama kalinya, ia sadar, sosok di hadapannya bukan lagi adiknya, melainkan utusan dari keranjang itu sendiri. Malam itu hujan turun deras, suaranya menghantam atap rumah Pak Junet seperti ribuan batu kecil. Lampu di ruang tamu berkedip-kedip, seolah ikut takut dengan kehadiran keranjang di sudut ruangan. Halim berdiri di dekatnya, tubuhnya masih basah, kuyup di tangannya. Ia memegang sebuah buku catatan tua milik Junet, daftar orang-orang yang pernah berutang di kiosnya. Matanya menelusuri daftar itu, lalu berhenti pada satu nama, Ban. Ini orangnya, namanya Darto. Dia sering utang beras, gak pernah bayar, dia tinggal sendirian, gampang dibawa ke sini. Junet menatap Halim, merasa ngeri mendengar cara bicaranya yang datar, seperti sedang memilih ayam di pasar. Aku, gak bisa di ini, gila, Lim. Halim tersenyum tipis. Kalau abang gak mau, mereka yang di dalam keranjang akan memilih sendiri, dan abang tahu. Kalau mereka memilih, bisa-bisa anak abang yang mereka ambil. Tiba-tiba, dari luar jendela, Junet melihat bayangan, bukan satu, melainkan banyak silhouet anak-anak kecil berjejer, memandang ke arah rumah. Matanya berkilat aneh, seperti pantulan lampu tapi lebih dalam. Lebih jahat, suara itu datang lagi, seperti ribuan bisikan yang menyatu, beri kami. Beri kami. Beri kami. Junet menutup wajahnya dengan tangan di telinganya. Suara itu makin kencang sampai membuatnya pusing. Aroma busuk memenuhi ruangan, bercampur bau lumpur dan darah. Misi malam jam 1 dini hari. Hujan mereda. Halim menaruh jas hujan di meja bang. Ikut aku. Kita cuma perlu ajak Darto ke sini. Setelah itu, mereka yang ngurus. Junet awalnya menolak. Tapi rasa takut kehilangan keluarganya membuatnya mengalah. Mereka berjalan menembus gang becek, menuju rumah Darto yang hanya diterangi lampu minyak. Di dalam rumah, Darto sedang duduk sambil mengiris tembakau. Halim berbasa-basi, mengatakan bahwa Junet mau membicarakan utang lama. Darto menatap heran, tapi akhirnya ikut keluar. Perjalanan pulang yang aneh saat melewati lorong gelap. Junet mulai mendengar suara langkah kaki tambahan di belakang mereka. Ia menoleh dan melihat beberapa sosok kecil berlari-lari di antara bayangan. Tidak ada suara tawa, hanya derap kaki basah di aspal. Darto mulai gelisah. Junet, siapa yang ikut kita? Junet tidak menjawab, matanya menatap tanah. Begitu tiba di rumah, Halim mempersilakan Darto masuk. Keranjang itu kini sudah terbuka lebar, anyamannya meregang seperti mulut raksasa. Dari dalam, angin dingin menyapu keluar, membawa aroma busuk yang menusuk hingga ke otak. Halim mendorong Darto mendekat. Sekarang, Junet berdiri mematung, parangnya tergenggam tapi tangannya gemetar. Darto berbalik, matanya ketakutan. Junet, apa ini? Gila lu. Keranjang itu tiba-tiba mengeluarkan tangan-tangan kecil pucat, jumlahnya puluhan, menarik tubuh Darto. Jeritanya memecah malam, bercampur suara tawa dan kunyahan basah dari dalam keranjang. Darah memercik, membasahi lantai dan kaki Junet. Setelahnya beberapa menit kemudian, keranjang kembali diam, lantainya bersih, seolah tak pernah ada darah di sana. Hanya tersisa baju Darto yang terlipat rapi di sampingnya. Junet terduduk di lantai, napasnya tersengal. Halim menepuk bahunya. Lihat, mudah kan? Dan besok, kau akan lihat bagaimana kios kita penuh lagi. Tapi Junet tahu, sekali ia memberi tumbal, keranjang itu akan terus meminta, dan setiap kali permintaan itu datang, taruhannya akan semakin besar. Di sudut ruangan, keranjang itu bergetar pelan, seolah sedang mengucapkan terima kasih. Pasar tradisional seperti sedang pesta. Kios Junet dipadati pembeli. Antrean mengular sampai lorong utama. Orang-orang memuji murahnya harga dan kualitas barangnya. Junet tersenyum di luar, tapi di dalam dadanya, rasa takut makin melebar. Ia tahu, semua ini hanyalah bayaran dari nyawa yang telah ia berikan pada keranjang. Halim berdiri di belakang kios, menimbang beras. Ia terlihat berbeda, kulitnya semakin pucat, matanya cekung, tapi gerakannya cepat dan lincah. Sesekali, ia melirik ke Junet dengan tatapan yang sulit dibaca. Ketika pembeli agak berkurang, Junet mencium bau busuk sama, seperti bau lumpur rawa bercampur daging basi. Ia memandang ke bawah meja kasir dan matanya membelalak. Di sana,
keranjang anyaman hitam itu ada. Padahal ia yakin meninggalkannya di rumah. Keranjang itu diam, tapi anyamannya sedikit terbuka. Dan dari dalamnya terlihat mata-mata kecil yang berkedip pelan. Junet memanggil Halim dengan suara bergetar, "Lim, kenapa keranjang ini ada di sini?" Halim hanya tersenyum tipis. "Mereka lapar lagi, Bang. Mereka nggak mau nunggu malam." Tiba-tiba, seorang pedagang ikan bernama Bu Sumarni datang ke kios. Wajahnya ceria, membawa uang untuk belanja sembako. Saat ia membungkuk memeriksa beras, keranjang itu berguncang keras. Dari dalam, keluar tangan-tangan kecil pucat, bergerak cepat seperti belalang. Junet tertegun, tak sempat berbuat apa-apa. Tangan-tangan itu meraih pergelangan kaki Bu Sumarni dan menariknya ke bawah meja. Perempuan itu berteriak histeris, menjatuhkan kantong uangnya. Dalam hitungan detik, tubuhnya setengah hilang ke dalam keranjang. Darah memercik ke lantai. Orang-orang di kios hanya melihatnya terjatuh ke belakang tumpukan karung. Mereka tidak tahu yang sebenarnya. Ketika keranjang kembali diam, Bu Sumarni sudah lenyap. Yang tersisa hanyalah sandal jepitnya, basah oleh darah. "Cepat bersihkan," perintah Halim dengan nada tegas. Junet, meski tangannya gemetar, mengambil kain pel dan menghapus bercak darah di lantai. Ia sengaja menumpahkan minyak goreng di tempat itu, agar orang mengira Bu Sumarni terpeleset lalu pulang. Beberapa pedagang bertanya, "Sumarni kemana?" Halim menjawab ringan, "Tadi buru-buru pulang. Katanya suaminya sakit." Junet ingin muntah mendengar kebohongan itu keluar begitu lancar dari mulut adiknya. Sejak siang itu, Junet merasa pasar penuh mata yang mengawasinya. Bukan hanya manusia di antara kerumunan, ia kadang melihat sosok anak-anak pucat, kakinya kotor lumpur, berdiri di sudut-sudut gelap pasar. Mereka hanya memandang, tak berkedip. Sore hari, saat kios hampir tutup, seorang pembeli tua mendekat dan berbisik, "Junet, hati-hati, aku lihat sesuatu di bawah meja tadi. Bukan barang dagangan." Junet pura-pura tidak mengerti, tapi dalam hatinya, ia tahu. Rahasianya mulai tercium. Junet memutuskan membawa keranjang kembali ke rumah. Ia membungkusnya dengan kain goni dan memasukkannya ke dalam gerobak dorong. Sepanjang perjalanan melewati gang, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam. Kadang terdengar suara napas kecil, kadang suara kunyahan. Sampai di rumah, ia meletakkan keranjang di ruang tamu. Tapi saat membuka kain goni, ia terkejut. Di dalam keranjang, bukan hanya mata-mata kecil yang berkedip, tapi juga wajah Bu Sumarni, pucat, separuhnya sudah hancur. Tersenyum aneh sambil berkata, "Besok, kasih kami lagi. Atau kami akan makan yang ada di rumah ini." Junet mundur, hampir terjatuh. Halim berdiri di belakangnya, tangan di bahu Junet, berbisik, "Besok, kita cari yang lebih segar." Lampu remang menyinari ruang tamu rumah Pak Junet. Keranjang anyaman hitam itu berdiri di sudut, terbuka lebar. Dari dalamnya keluar aroma busuk yang jauh lebih menyengat dari biasanya, membuat udara seakan membeku. Junet duduk di kursi, wajahnya pucat pasi. Di tangannya, segelas kopi yang sudah dingin. Di depannya, Halim menatap lurus ke arahnya. "Mereka sudah menunggu, Bang. Kalau malam ini tidak ada yang masuk, mereka akan mengambil yang ada di rumah ini. Anakmu, istrimu." Junet menunduk, jantungnya berdetak keras. Aku nggak bisa lagi, Lim, sudah terlalu jauh." Halim tersenyum tipis, tapi senyum itu dingin. "Kalau abang nggak mau memilih, mereka yang akan memilih sendiri." Pukul 12 lewat sedikit, suasana rumah mendadak hening. Hujan seolah berhenti, angin pun hilang. Tiba-tiba, terdengar jeritan dari kamar belakang. Junet meloncat berdiri, berlari menuju kamar anaknya, Rani. Pintu kamar terbuka sendiri. Di dalam, Rani duduk di tempat tidur, tubuhnya gemetar. Di belakangnya, dua sosok anak kecil pucat berdiri, matanya kosong, kulitnya berlendir lumpur. Tangan mereka memegang bahu Rani. Rani menangis, "Ayah, mereka mau bawa aku." Junet memekik, "Lepaskan dia," dan meraih sapu sebagai senjata. Tapi sebelum ia bisa mendekat, sosok-sosok itu berlari keluar kamar, bukan ke pintu, melainkan menghilang ke dalam keranjang di ruang tamu. Keranjang itu bergetar hebat. Suara dari dalamnya menggema di seluruh rumah. "Kau pilih, atau kami yang pilih." Malam ini, Junet jatuh berlutut. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia menoleh ke Halim. "Lim, ini adikku, keluargaku. Aku nggak mau kehilangan mereka." Halim memiringkan kepala, "Bang dulu,
Aku juga keluargamu, ingat. Tapi kau memilihku, sekarang saatnya kau pilih lagi. Junet memikirkan semua orang yang dikenalnya, tetangga, teman pasar, orang-orang yang pernah menyakitinya, tapi semua itu terasa mustahil. Waktu tinggal sedikit, keranjang berguncang makin keras, suara tawa dan tangisan dari dalamnya bersahut-sahutan. Akhirnya, Junet menatap Halim, kalau memang harus ada yang masuk. Biar aku saja. Halim menatapnya lama, lalu tersenyum lebar. Bagus, Bang, akhirnya. Abang mengerti. Junet berdiri di depan keranjang. Aroma busuknya menyapu wajah, membuat matanya berair. Dari dalam, puluhan tangan kecil keluar, meraih tubuhnya. Halim membantu membuka anyaman keranjang lebih lebar, seperti membuka mulut raksasa. Langkah pertama masuk terasa berat. Langkah kedua, tubuhnya ditarik dengan kekuatan luar biasa. Jeritanya memecah malam, bercampur suara kunyahan dan tawa anak-anak. Di detik terakhir, matanya melihat Rani di pintu kamar, menangis histeris, "Jaga ibumu." Suara Junet bergetar, sebelum tubuhnya sepenuhnya ditelan. Setelahnya rumah kembali hening, keranjang itu menutup sendiri, tak bergerak lagi. Halim berdiri di depannya, menatapnya dengan puas. Ia lalu memandang Rani, yang ketakutan, senyumnya makin lebar. "Sekarang, giliran kita yang jaga warisan ini," katanya pelan, sambil menepuk keranjang di dalam. Suara Junet terdengar samar, bukan sebagai jeritan, melainkan sebagai tawa yang ikut bergabung dengan mereka.